Di jantung Chicago Selatan yang keras, di mana garis antara harapan dan keputusasaan sering kali kabur, yang dimulai sebagai sekelompok remaja yang mencari perlindungan dari kekerasan jalanan, berubah menjadi monster yang bahkan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Jack Ford, seorang jenius strategi dengan karisma beracun, mereka merangkak dari vandalisme remaja menjadi kekuatan kriminal terorganisir, lalu melesat ke panggung terorisme internasional, kegagalan sistem, eksploitasi agama, dan ambisi manusia yang tak kenal batas. Dari gereja Presbyterian hingga markas yang dijuluki The Fort, dari dana pemerintah hingga rudal Libya, perjalanan Black Piston menguak bagaimana garis antara pahlawan komunitas dan teroris bisa begitu tipis, dan bagaimana satu orang bisa mengubah perlindungan diri menjadi kehancuran massal. Kelompok Black Piston Ranger bermula sebagai kelompok remaja yang terbentuk di lingkungan Bom Chicago Selatan pada akhir 1950-an. Jack Ford dan Eugene Bullheiston, dua remaja Afrika Amerika yang bertemu di pusat rehabilitasi remaja di Illinois, menjadi otak pendirinya. Awalnya, mereka hanya sekelompok kecil pemuda yang berkumpul di sekitar jalan Blackstone karena Ford tinggal di 6536 South Blackstone untuk melindungi diri dari geng saingan seperti Dash G-Class. Pada 1959, Ford dan Bullheiston membentuk Black Rider yang menjadi nama awal sebelum Ranger dengan anggota sekitar 10 orang. Mereka fokus mempertahankan wilayah seperti Jackson Park dan 66 TH Street. Konflik dengan geng di 70 TH Street memicu persaingan sengit dan pertarungan terjadi hampir setiap hari. Tetapi ketika tak ada pihak yang menang, kedua kelompok akhirnya bergabung. Sebuah langkah awal yang menunjukkan kecerdikan Ford dalam membangun aliansi, dan Ford pun dijuluki sebagai Angel karena kemampuannya menyelesaikan konflik antar geng. Di awal 1960-an, kelompok ini masih berupa kumpulan remaja nakal yang terlibat pencurian dan vandalisme. Tapi segalanya berubah ketika Reverend John Fry, pendeta Presbyterian, terlibat. Fry melihat potensi organisasi komunitas dalam Blackstone Ranger dan membantu mereka mengakses dana pemerintah. Fry awalnya percaya bahwa Rangers bisa menjadi kekuatan positif. Ia bahkan mendukung produksi pertunjukan musik Opportunity Bliss Knox 1967 yang melibatkan anggota Rangers, menarik perhatian nasional dan menampilkan mereka di acara TV Smothers Brothers. Namun, hubungan ini retak ketika penyalahgunaan dana terungkap dan Fry akhirnya meninggalkan Chicago setelah investigasi federal. Meski tumbuh besar, benih perpecahan mulai muncul. Heston yang dipenjara pada 1966 kehilangan pengaruh saat Ford mengambil alih kepemimpinan. Investigasi federal atas penyalahgunaan dana OEO pada 1972 meruntuhkan reputasi Ranger. Kolaborasi dengan tokoh agama dan pemerintah justru menjadi bumerang, membuka jalan bagi transportasi mereka menjadi Black Piston Nation, salah satu geng terorganisir paling berbahaya di Amerika. Setelah Eugene Bullheiston dipenjara pada 1966 karena kasus penyerangan, Jack Ford mengambil alih kendali penuh atas Blackstone Ranger di bawah kepemimpinannya. Kelompok ini mengalami metamorfosis drastis dari sekedar geng jalanan menjadi organisasi kriminal terstruktur. Ford mengganti nama kelompok menjadi Almighty Black Piston Nation atau BPSN, nama yang mencerminkan ambisinya untuk membangun bangsa terpisah dengan hukum dan memiliki hierarki sendiri. Ford membentuk struktur komando bernama Main 21, terdiri dari 21 jenderal yang masing-masing memimpin wilayah tertentu di Chicago Selatan. Para jenderal ini bertanggung jawab atas operasi harian, mulai dari pengumpulan pajak perlindungan, dari bisnis lokal hingga pengawasan perdagangan heroin dan kokain. Salah satu tokoh kunci dalam Main 21 adalah Mickey Cockwell, tangan kanan Ford yang kelak menjadi korban pembunuhan pada 1977 akibat persaingan internal. Pada 1968, BPSN telah menguasai 90% bisnis narkoba di wilayah Woodlawn, Grand Crossing, dan South Shore. Mereka memonopoli pasokan heroin dari mafia Italia dan mendistribusikannya melalui jaringan penjual kecil yang disebut shorties atau remaja berusia 12 hingga 16 tahun.
Ford juga memberlakukan sistem perpajakan ketat. Pelatur harus membayar $50 per minggu, sementara pedagang diharuskan menyerahkan 30% keuntungan mereka. Meski terlibat kriminalitas, Ford pandai membangun citra publik. Pada 1968, ia diundang ke Washington DC oleh Senator Charlie Percy untuk membahas program pemberdayaan pemuda kulit hitam. Tahun berikutnya, BPSN bahkan menerima undangan ke pelantikan Presiden Richard Nixon. Sebuah ironi mengingat FBI telah memantau Ford sejak 1967. Ford menolak hadir secara langsung dan mengirim Michael Cockwell sebagai wakil, yang kemudian dilaporkan bertemu dengan staf Gedung Putih. Namun, hubungan dengan pemerintah berubah menjadi bencana. Pada 1972, Ford dan 6 pemimpin BPSN diadili karena penyalahgunaan dana pemerintah sebesar $927.000 dari program pelatihan kerja OEO atau Office of Economic Opportunity. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kursus keterampilan, tetapi justru digunakan untuk membeli senjata, mobil mewah, dan membayar gaji anggota geng. Ford dihukum 5 tahun penjara, tetapi ini hanya puncak gunung es dari skandal yang lebih besar. Selama di penjara di Federal di Leavenworth, Kansas pada 1972 hingga 1976, Ford terpapar ajaran Islam melalui kontak dengan anggota Nation of Islam dan Maurice Gaines Temple of America. Ia mulai mengganti namanya menjadi Abdul Malik Ka'bah dan mulai mengintegrasikan simbol-simbol Islam ke dalam operasi BPSN. Setelah bebas pada 1976, Ford mereformasi kelompoknya dengan identitas baru, yaitu Al-Rukun atau yang berarti pilar dalam bahasa Arab. Dengan mengklaim diri sebagai bangsa Moor yang berdaulat, ia membeli gedung bioskop tua di 3947 South Drexel Boulevard. Gedung ini dijuluki The Ford atau Al-Rukun Mosque sebagai markas besar. Di sini, Ford menciptakan ritual khusus seperti sumpah setia berbasis Al-Quran dan sistem pangkat dengan gelar seperti Basi yang berarti komandan dan Amir sebagai pemimpin. Al-Rukun juga mengadopsi bendera merah hitam hijau dengan simbol bulan sabit dan piramida, mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan Pan-Afrika dan anti-imperialis. Dengan identitas baru ini, Al-Rukun memperluas operasi kriminal ke perdagangan senjata, pencucian uang, dan prostitusi kelas tinggi. Mereka menjalin hubungan dengan kartel narkoba Meksiko dan geng motor seperti Hell Angel untuk distribusi kokain. Namun perpecahan internal mulai menggerogoti kohensif kelompok. Pada 1977, Ford memerintahkan pembunuhan Michael Cockwell, mantan sekutu yang dicurigai berkhianat, dengan cara ditembak 14 kali di depan rumahnya. Pembunuhan ini memicu perang saudara antar faksi pro-Ford dan pendukung Cockwell yang kelak membentuk Michael Cobras. Ford menggunakan taktik cerdik untuk menghindari hukuman. Ia memanfaatkan doktrin Maurice Gaines Temple untuk menyatakan bahwa Al-Rukun adalah negara berdaulat di bawah hukum internasional, sehingga tidak tunduk pada pemerintah AS. Namun, tekanan dari FBI dan polisi Chicago semakin intensif. Pada 1976, markas Al-Rukun digerebek dalam operasi besar-besaran, mengungkap gudang senjata otomatis dan dokumen rencana pembunuhan terhadap rival geng. Meski Ford berhasil lolos dari tuduhan saat itu, operasi ini menjadi awal dari kejatuhannya di dekade berikutnya. Whether the Al-Rukns are branching out into some aspect of international weapons and terrorist business for financial gain. Periode 1966 hingga 1976 menjadi fase kritis yang mengubah BPSN dari geng lokal menjadi sindikat kriminal dengan ambisi global. Kombinasi karisma Ford, eksploitasi program pemerintah, dan manipulasi identitas agama menciptakan cetak biru bagi organisasi kriminal modern. Namun benih-benih kehancuran sudah tertanam dalam keserakahan, pengkhianatan, bahkan ambisi Ford yang tak terkendali akan membawa Al-Rukun ke jurang kehancuran pada 1980-an. Pada dekade 1980-an, Al-Mikti Black Piston Nation yang telah berubah nama menjadi Al-Rukun melangkah ke ranah terorisme internasional dan menandai puncak kehancuran mereka. Di bawah kepemimpinan Jack Ford yang kini Abdul Malik Ka'bah, kelompok ini tidak hanya menjadi sindikat kriminal, tetapi juga entitas politik ideologis yang berbahaya. Pada 1986, Ford dan 4 anggota Al-Rukun terbukti terlibat dalam rencana serangan teror di AS atas perintah Libya melalui peran
perantara Farrakhan, Ford bertemu dengan agen Libya di Chicago dan menawarkan layanan El Rukun sebagai tentara bayaran. Mereka direkrut untuk meledakkan gedung pemerintah, pesawat, atau pusat komersial. Imbalannya adalah 2,5 juta dolar dengan 500.000 dolar dibayar di muka. Tetapi rencana ini terungkap setelah FBI menyadap komunikasi Ford dengan menggunakan teknologi pengawasan canggih. Ford menggunakan kode bahasa seperti menyebut senjata sebagai alat tulis dan heroin sebagai buku untuk mengelabui otoritas. Namun, upaya ini gagal karena FBI telah menyusupkan informan ke dalam struktur El Rukun. Pada Oktober 1986, Ford dan rekan-rekannya ditangkap dan menjadi warga AS pertama yang dihukum karena konspirasi terorisme untuk pemerintah asing. Ford dihukum 80 tahun penjara untuk kasus terorisme pada 1987. 2 tahun kemudian, ia menerima tambahan 75 tahun karena terbukti memerintahkan pembunuhan Willie Bibbs, pemimpin geng saingan pada 1981. Saat ini, Ford menjalani hukuman seumur hidup di ADX Florence, Colorado, penjara Supermax dengan aturan tanpa kontak manusia. Ia hanya diizinkan satu kunjungan selama 20 tahun terakhir dari politikus Bobby Rush pada 2015 yang sempat menuai banyak kritikan. Kejatuhan Ford memicu keruntuhan El Rukun. Faksi-faksi seperti Mike Chobras, pendukung Mike Chockwell, mantan sekutu Ford, dibunuh pada 1977, dan Titanic Stone, pendukung Eugene Hairston, akhirnya memisahkan diri dan terlibat perang saudara. Tanpa kepemimpinan sentral, BPSN kehilangan kohensi dan terpecah menjadi kelompok kecil yang beroperasi di Chicago, Los Angeles, dan Indiana. Di Los Angeles, mereka bersekutu dengan Blood untuk melawan Crip, sementara di Chicago, mereka tetap menjadi bagian dari aliansi People Nation. Kasus El Rukun menjadi presiden bagi penegak hukum AS dalam menangani terorisme domestik. FBI menggunakan strategi program kontra intelijen yang sebelumnya ditujukan untuk memata-matai dan mengganggu kelompok seperti Black Panther untuk membongkar jaringan El Rukun. Investigasi ini juga mengungkap bagaimana program sosial pemerintah seperti dana Office of Economic Opportunity atau OEO yang disalahgunakan untuk membiayai aktivitas kriminal. Beberapa mantan anggota El Rukun seperti yang hadir dalam acara peluncuran buku The Al-Mikti Black Piston Nation 2011 membela Ford sebagai korban sistem yang gagal memberikan kesempatan reformasi. Namun, fakta bahwa Ford hampir menjadikan Chicago sebagai target teror menggarisbawahi kompleksitas narasi pahlawan komunitas versus kriminalitas terorganisir. Kejatuhan El Rukun tidak hanya mengakhiri era Jack Ford, tetapi juga menjadi pelajaran tentang bahaya eksploitasi ideologi dan kegagalan sistem dalam menangani akar kemiskinan serta rasisme. Kasus ini tetap relevan dalam diskusi tentang teroris, keadilan sosial, dan dinamika geng urban di Amerika. Kejatuhan El Rukun bukan sekedar akhir dari sebuah geng, melainkan runtuhnya sebuah bangsa imajiner yang dibangun di atas darah, narkoba, dan ilusi kekuasaan. Jack Ford, si malaikat yang berubah menjadi dalang teror, mungkin terkurung di sel Supermax, tetapi warisannya tetap hidup sebagai peringatan tentang bagaimana kemiskinan, rasisme, dan pengabaian sistematik dalam pembiakan monster. Kisah ini mengajarkan bahwa aliansi beracun antara kriminalitas dan ideologi mampu melahirkan ancaman yang tak terduga bahkan di tengah kota modern seperti Chicago. Sementara mantan anggota masih berdebat apakah Ford korban atau penjahat, yang tersisa hanyalah pertanyaan. Apakah El Rukun cermin kegagalan masyarakat, atau justru bukti bahwa kejahatan terorganisir selalu menemukan celah untuk berkembang? Jawabannya mungkin ada di Jalan Woodlawn, di mana runtuhan The Ford masih berdiri dan bisu menyimpan rahasia tentang ambisi yang mengguncang Amerika.